warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sebelumnya, terima kasih kepada kelompok yang sudah bertanya kepada kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri, Rahmatul Fitri, dan rekan saya, Rahmat Fauzi Sinulingga. Jadi terlebih dahulu, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertanyaannya, mengapa akuntansi sosial diperlukan di perusahaan? Jadi menurut yang saya baca, tujuan dari akuntansi tersebut dapat kita simpulkan bahwa akuntansi sosial berperan dan menjalankan fungsi sebagai bahasa bisnis yang mengakomodasikan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga pos-pos biaya sosial yang dikeluarkan kepada masyarakat dapat menunjang operasional dan pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Ataupun akuntansi sosial diperlukan di perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap lingkungannya. Dalam akuntansi sosial, penting untuk mengidentifikasi biaya sosial atau lingkungan untuk menunjukkan biaya real atas input dan proses bisnis, serta memastikan adanya efisiensi biaya. Dan selanjutnya untuk pertanyaan kelompok 4 akan dijawab oleh teman saya. Hai guys, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kalian. Saya Rahmat Sinulingga akan mencoba menjawabnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, apa yang menyebabkan timbulnya akuntansi sosial ekonomi ataupun SEA? SEA ini timbul dari penerapan akuntansi dalam ilmu sosial yang menyangkut peraturan, pengukuran analisis, dan pengungkapan pengaruh ekonomi dan sosial dari kegiatan pemerintah dan pengusaha. Hal ini termasuk dari kegiatan yang bersifat makro dan mikro. Pada tingkat makro itu bertujuan untuk mengukur dan mengungkapkan kegiatan ekonomi dan sosial negara yang mencakup social accounting dan reporting peran akuntansi dalam pembangunan ekonomi. Pada tingkat mikro ini bertujuan untuk mengukur dan melaporkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkungannya, yaitu mencakup finansial dan manajerial, social accounting, dan social auditing. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kecenderungan apa saja yang mendorong timbulnya SEA? Kecenderungan munculnya SEA didasari yang pertama, kecenderungan pada kesejahteraan sosial. Yang kedua, kecenderungan terhadap kesadaran lingkungan. Yang ketiga itu perspektif ekosistem, dan yang keempat ada ekonomisasi versus sosialisasi. Kecenderungan ini dilandasi dari banyaknya pendirian perusahaan yang berdampak pada pencemaran lingkungan di sekitar serta menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Untuk mencegah terjadinya hal itu terus-menerus, maka muncullah SEA. Baik, itulah jawaban pertanyaan dari saya. Selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Rahmatul. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Yang pertanyaannya, mengapa akuntansi sosial relatif lama perkembangannya? Yaitu yang pertama, belum terdapat peraturan atau standar baku yang mengatur mengenai pengungkapan kinerja sosial, kebanyakan masih bersifat sukarela. Yang kedua, hanya sedikit perusahaan yang memiliki para akuntan yang kompeten di bidang akuntansi sosial. Yang ketiga, perusahaan enggan mengeluarkan biaya tambahan yang tidak sedikit untuk menyusun laporan mengenai kinerja sosial. Yang keempat, kurangnya perhatian pemerintah negara berkembang terhadap masalah sosial dan lingkungan. Yang kelima, pembuatan laporan sosial memerlukan waktu. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12 yang pertanyaannya, coba Anda jelaskan dengan singkat hal apa saja yang menjadi kendala sulitnya penerapan akuntansi sosial di Indonesia dan mengapa penerapan akuntansi sosial di Indonesia ini perlu dikembangkan. Jadi menurut saya, akuntansi sosial ini masih mengalami kendala-kendala. Ya, diantaranya yang pertama yaitu kesadaran dunia bisnis yang masih rendah, dan yang kedua kurangnya penegakan aturan tentang
tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Misalnya tentang aturan ketenagakerjaan, pencemaran lingkungan, perimbangan hasil suatu industri di dalam otonomi daerah. Dan akuntansi sosial ini perlu dikembangkan di Indonesia untuk mendorong terciptanya tanggung jawab sosial yang diharapkan mampu mengurangi permasalahan-permasalahan di dalam suatu entitas perusahaan di Indonesia, sehingga terciptanya iklim investasi yang sehat dan stabilitas ekonomi yang tangguh. Baiklah, sekian dari hasil jawaban kelompok kami. Mohon maaf jika tidak merasa puas dari hasil jawaban kami, karena kami masih dalam proses belajar juga. Demikian video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.